Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan bicara mengenai hidupmu tidak ditentukan oleh para peramal. Hidupmu tidak ditentukan oleh para peramal. Saya tahu Bapak Ibu, pada hari ini kita sedang melewati begitu banyak tantangan dan rintangan, bahkan pergumulan di masa pandemi ini. Tapi perhatikan, janganlah kita menyimpang dari setiap kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya firman ini untuk bagi Bapak Ibu yang masih ragu, iman mereka yang masih mengalami kegoncangan, yang belum mengalami dewasa Bapak Ibu, kedewasaan dalam iman. Tapi biar firman ini meneguhkan kembali bahwa Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetaplah percaya apapun yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidupmu adalah milik Tuhan, bukan milik dari peramal-peramal yang ada. Pada hari ini, perhatikan bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan para peramal. Nah, maka hari ini kita buka dalam Imamat pasal yang ke-19, Imamat pasal 19 ayat 31 dikatakan, ya. Kita buka Imamat pasal 19 ayat 31, ya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ada sebuah penekanan di dalam ayat ini dikatakan janganlah kamu mencari. Mencari siapa? Para peramal-peramal yang ada. Kenapa? Tuhan sedang ingin menunjukkan dirinya bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bahwa setiap umat pilihan Allah adalah miliknya Tuhan. Bahwa ketika Anda percaya pada Yesus Kristus telah menebus setiap segala dosamu, telah memberikan kita keselamatan, maka hidup kita adalah miliknya Tuhan. Maka Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu. Maka perhatikan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jika firman Tuhan dalam perjanjian lama Imamat dikatakan 19 ayat 31, janganlah engkau mencari mereka, sebab akulah Tuhan Allahmu. Akulah milikmu, umatku adalah milikku. Pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh para peramal, tetapi hidup kita ditentukan oleh Sang Pencipta kita. Pada hari ini perhatikan, jangan lagi kita Bapak Ibu ya dengar kabar ya, digoda oleh sahabat kita ya, dikasih tahu berita oleh sanak saudara kita, peramal ini bagus dan lain-lain. Bapak Ibu perhatikan, iman Kristen tidak boleh Anda pergi kepada peramal. Sebab apa? Hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan peramal, tapi oleh firman Tuhan yang menuntun dalam setiap kehidupanmu. Kita buka dalam Imamat pasal yang ke-19 20 di ayat 6. Imamat pasal 20 di ayat 6 dikatakan demikian. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Perhatikan, ada dikatakan apa? Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Ternyata ketika kita bertanya pada roh peramal, kita ini, iman kita ini Bapak Ibu dikasih Tuhan udah dianggap berzina dengan roh kejahatan, ya, tidak ada kesetiaan lagi pada Tuhan. Maka perhatikan, jika Tuhan mengatakan janganlah engkau mencari, ya, janganlah engkau bertanya kepada roh-roh peramal. Sebab apa? Rohmu bukan dimiliki oleh kuasa kegelapan, tapi rohmu adalah miliknya Tuhan. Maka perhatikan, Sang Penciptalah yang memiliki roh kita, Tuhanlah yang memiliki roh kita. Roh kita tidak boleh kita berikan pada setiap kuasa kegelapan dan perkataan-perkataan para peramal. Tidak boleh kita taruh roh kita pada setiap perkataan mereka. Maka hati-hati jika banyak orang bersaksi peramal ini bagus loh Pak, wah ini mantap ini peramal ya. Saya ingin mengatakan ya, bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, tetapi setiap perkataannya itu tidak ada faedahnya. Semua mengalami namanya kebinasaan. Kenapa? Karena sudah keluar menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 di ayat 14. Ya. 2 Korintus pasal 11 di ayat 14 dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 11 di ayat 14, ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai apa? Malaikat terang.
Jadi iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wah, kamu bulan ini akan mengalami hoki, keberuntungan dan lain-lain. Kamu akan berusahamu lancar walaupun di masa pandemi. Wah, kamu akan mengalami keberuntungan. Ya, mungkin perkataan peramal ini, wih mantap, luar biasa. Tapi perhatikan baik-baik, dikatakan iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Perkataannya seakan-akan wah luar biasa. Tetapi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu dikasih Tuhan, roh yang daripada Tuhan akan undur pada setiap mereka yang memberikan rohnya kepada para peramal. Perhatikan ini baik-baik ya. Maka ketika rohmu diberikan kepada roh para peramal Bapak Ibu ya, seakan-akan wih depannya bagus, kita di ramal ini bagus ya, itu sudah mengarah pada kebinasaan dan tidak akan mengalami kehidupan kekal ketika Anda menaruh hidupmu pada para peramal. Perhatikan baik-baik ya. Para peramal tidak bisa menjanjikanmu hidup di dalam kenyamanan di dalam kerajaan surga. Kenapa? Dia sendiri pun tidak bisa menyelamatkan dirinya karena di dalam lingkaran kuasa kegelapan ya. Mungkin Anda nyaman dengan perkataan-perkataan roh peramal, hidup nyaman di dunia, tetapi Anda sedang mengalami kebinasaan. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Apalagi ketika wah kamu ini sedang jelek ya, saya meramal kamu ini tidak hoki, kamu harus melakukan ini, melakukan itu ya supaya kamu dapat hoki dan bla 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 bla. Perhatikan baik-baik. Anda sudah menyerahkan rohmu pada pengikat kuasa kegelapan. Maka hari ini ya, jika Tuhan berkata iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang, hati-hati. Maka saya tahu di masa pandemi ini banyak begitu sekali rintangan, tetapi jangan biarkan rohmu ini dikuasai oleh roh peramal. Jangan mencarinya, jangan bertanya kepada roh peramal. Daripada hari ini di masa sulit ini kita mau berdiam, duduk diam di dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan yang menyembah pada Tuhan, karena rohmu, hidupmu ada miliknya Tuhan. Maka kita buka ya di ayat terakhir 1 Korintus 6 di ayat 17. 1 Korintus 6 di ayat 17 dikatakan gini. 1 Korintus 6 di ayat 17 ya. Tetapi siapa yang mengikatnya dirinya pada Tuhan, siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan, apa dikatakan teman-teman? Menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Roh Tuhan ada dalam diri kita ada di dalam Tuhan. Roh kita menyatu dengan Tuhan, menyatukan diri kita dengan Tuhan. Maka setiap hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan peramal. Setiap langkahmu tidak ditentukan oleh perkataan peramal. Maka saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan, janganlah Anda mencari pada peramal-peramal yang ada. Janganlah Anda bertanya kepada para peramal-peramal yang ada. Tetapi biarlah hidupmu mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dan mau hidup tunduk pada setiap perintah firman Tuhan. Janganlah Anda menjual rohmu ya, memberikan rohmu ini. Jangan biarkan ya kuasa kegelapan memiliki rohmu. Sebab apa? Jika Anda sudah menyatukan hidupmu ya dengan Tuhan, rohmu sudah bersatu dengan Sang Pencipta, rohmu adalah milik Tuhan. Perkataan ya firman Tuhan yang menghidupkan kita. Langkah iman kita yang kita berjalan dengan Tuhan bukan dengan setiap perkataan-perkataan dari peramal, tetapi hidup kita akan berjalan dengan iman yang dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini mungkin Anda sedang mengalami permasalahan dalam setiap usaha, pergumulan ekonomi, dan begitu banyak pergumulan yang ada. Jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Maka firman ini untuk Anda yang sedang mengalami goncangan iman. Firman ini untuk Anda yang belum mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, sehingga gampang dihasut dengan sanak saudara, gampang dihasut. Wah, kamu ini ya di bisnis di masa pandemi ini, waduh banyak rintangan. Pergi ke peramal ini. Saya ingin mengatakan, jangan dengarkan mereka, tapi kembali pada firman Tuhan. Anda sudah disatukan oleh Tuhan, maka setiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Ketika Anda Tuhan berdoa, Tuhan tuntunlah langkahku. Tuhan akan menuntunmu, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan damai sejahtera. Jangan jual imanmu, jangan biarkan rohmu dimiliki oleh kuasa kegelapan. Jangan biarkan rohmu ditentukan oleh perkataan para peramal-peramal yang ada. Pada hari ini Tuhan akan tetap menyertai kita senantiasa. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan memberikan sebuah hikmat untuk melewati di masa pergumulan ini. Nah, perhatikan, kamu miliknya Tuhan.
maka hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan-perkataan orang dan perkataan para peramal. Hidupmu ditentukan oleh apa? Firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh Allah. Kami sudah terikat dengan Tuhan. Maka hidup kami tidak lagi hidup dalam perkataan manusia. Hidup kami tidak diperkatakan oleh perkataan-perkataan iblis, tapi hidup kami dituntun oleh Tuhan. Hari ini kami membuang setiap pikiran-pikiran kami untuk cari orang pintar, untuk cari peramal. Kami membuang pada hari ini, biar Yesuslah menjadi tiang penopang kehidupan kami Tuhan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.